Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana kejadian ini bisa kita tempatkan sebagai tafsir, sebagai penjelasan dari ayat 214 surat Al-Baqarah yang kita baca di awal. Di dalam hadis itu Jabir menceritakan bahwa Nabi pernah mengutus pasukan sebanyak 300 orang di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ba'atha Rasulullah SAW ba'athan fa'amara alaihi Abu Ubaidah bin Jarrah wa hum 300, jadi 300 orang. Jadi mereka berjalan ke arah laut yang dalam riwayat lain disebutkan untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Kata Jabir, dia menceritakan faqarajna, maka kami keluarlah, bertolak meninggalkan Madinah. Cuma dikatakan wa kana fi tariq faniyazad, di perjalanan bekal kami habis. Jadi bekal yang semula dibawa untuk kebutuhan bersama, belum selesai misi itu bekalnya habis. Fa amara Abu Ubaidah bi azwadil jaisi fajumi'a. Ini pasukan 300 orang, makanan tidak boleh. Maka Abu Ubaidah memerintahkan masing-masing untuk mengumpulkan bekal yang
dia punya sendiri-sendiri, maka dikumpulkanlah, ada kurma. Wa kana miswadai tamrin, terkumpullah 2 kantong kurma. Jadi hanya 2 kantong kurma, pasukannya ini 300. Wa kana yaqutu kulla yaumin qalilun hatta faniya. Dari kurma yang 2 kantong inilah 300 pasukan itu makan sedikit-sedikit. Jadi begitu ceritanya, satu pasukan yang melaksanakan perintah Nabi tapi kehabisan makanan. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan ajaran agama, ada kesulitan, memang begitu, bagian dari ujiannya terkadang. Sampai kata Jabir bin Abdullah, sampai hatta fanya, sampai habis. Falam yusibuna illa tamratun. Sampai suatu ketika satu orang hanya dapat 1 kurma per hari, 1 biji, 1 kurma. Malahan disebutkan sampai habis sama sekali. Fakultu, saya katakan kepadanya, lam tughni ankum tamratun. Tentu tidak cukup kurma sebiji sehari bagi kalian. Kalian pasukan gerak cepat lagi kan, butuh energi tentunya. Tapi mau bagaimana? Begitu ujian Allah. Sampai kemudian dalam riwayat lain, pasukan ini dikenal dengan Jaisul Khabat, pasukan pemakan daun. Tidak ada kali makan itu. Basuh daun tu dan dikunyah-kunyah. Jadi ini biasa terjadi bagi seseorang yang berjalan di jalan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, ada yang tidak senang, itu biasa. Ketika kita jujur, ada teman lain yang tidak suka, itu biasa, itu ujian. Ketika kita menyampaikan amanah, ada yang lain yang mendatangkan kesulitan bagi kita, itu ujian. Tapi tentu saja Allah tidak akan membiarkan kita sengsara dalam menjalankan ajarannya. Dalam kisah ini disebutkan hatta intahaina ilal bahri, sampai kemudian summan tahaina ilal bahri, sampai kemudian pasukan ini tiba di pinggir pantai. Jadi lah berhari-hari dan tidak ada makanan sampai mereka di tepi pantai. Fa idza hutun kadzarabi, tiba-tiba di pantai itu terdamparlah seekor ikan paus sebesar anak bukit, kata. Fa akala minha qaumu 18 lailatan. Yang paus itu kemudian dimakan bersama-sama selama 18 hari oleh 300 orang tadi. Waraka gadang paus, makan kanyang kami itu. Jadi memang ada kadang-kadang Allah uji di tengah jalan, nanti dia kasih kebaikan, dia kasih untung dari kesabaran kita menjalankan agama. Cuma menghadapi jarak antara untung dengan keadaan kita sekarang, kemenangan kita sekarang, di situ dituntut kesabaran. Ada pedagang yang jujur, banyak meruginya di awal, banyak. Tapi itu bagian dari jalan yang disediakan oleh Allah, dan nanti Allah akan kasih. Dikasihkan paus gadang oleh Allah.
300 orang 8 balik hari 8 balik malam makan. Itulah yang disebut oleh ayat 214 itu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jangan mengecek mudah-mudah saja masuk surga, mudah-mudah saja menyatakanlah jadi orang elok, sementara dia belum mendapatkan ujian-ujian sebagaimana ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang baik dulu. Jangan kecil-kecilan mudah setiba dapat lauk gadang untung besar lah jadi orang elok lo susah wak. Kadang-kadang begitu sehingga kemudian tidak betah jadi orang baik. Itu tidak benar. Jadi inilah yang disampaikan secara ringkas di dalam ayat 214 surat Al-Baqarah ini, yang dijelaskan dengan hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita sehingga kita tetap istiqamah dalam kebaikan, sebab untungnya di ujung sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.